Silakan. Baik, terima kasih Pak Leo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur boleh kembali bertemu ya untuk melanjutkan perenungan kita dari surat Roma. Sebelum kita mulai, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memimpin kehidupan kami, juga kehidupan bangsa negara kami yang baru saja melewati proses pilpres, pileg dengan lancar tanpa ada gangguan keamanan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan, kebebasan, kami boleh belajar firman-Mu bersama-sama. Karena itu kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, melainkan mau menggunakannya dengan sebaik mungkin untuk memperdalam pengertian kami akan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami boleh mengenal Engkau dan rencana-Mu dalam hidup kami dan di dalam sejarah dan di dalam pemberitaan Injil di dunia ini. Tuhan berkati pembahasan dari surat Roma pada pagi hari ini. Biar setiap kami boleh sungguh diperlengkapi dan diberkati. Tuhan juga urapi hamba-Mu, dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melihat dari Roma 9 ya. Kita sudah sampai di Roma 9. Nah, sebelum kita masuk ke dalam Roma 9 ini ya, saudara sekalian, Roma 1 sampai 8 adalah sebuah perjalanan yang sangat indah dari manusia berdosa sampai segala anugerah yang begitu berlimpah, tidak ada satupun bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu sangat indah ya. Tiba-tiba ketika masuk Roma 9, kita melihat nadanya berubah. Kenapa? Karena timbul satu pertanyaan. Kalau hal yang begini indah, berkat keselamatan yang begitu agung ya, kenapa mayoritas orang Yahudi umat Allah menolak Injil? Itu satu misteri. Kalau barang bagus, orang berbondong-bondong menerima. Kenapa justru di sini orang Yahudi berbondong-bondong menolak Injil, menolak Yesus, dan malah malah menganiaya begitu ya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kita masuk di dalam suasana yang berbeda di Roma 9. Paulus mengawalinya dengan duka cita. Duka cita kenapa, saudara sekalian? Ayat 1 ya. Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, orang Yahudi maksudnya ya, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Rasul Paulus berduka cita kenapa? Sukunya, bangsanya, orang Yahudi, adalah umat pilihan Allah. Dapat starting point ya lebih dahulu, dikasih Taurat, dikasih perjanjian, dikasih nabi, dikasih segala sesuatu ya, hukum-hukum Tuhan, pernyataan, mujizat. Artinya kalau Yesus datang dan Yesus datang sebagai Mesias bagi orang Yahudi lebih dahulu, seharusnya yang berbondong-bondong percaya itu mereka, kita belakangan. Tapi kenapa kenyataannya dari zaman Paulus yang berbondong-bondong malah orang bukan Israel? Yang menolak menyalibkan Yesus, menganiaya rasul-rasul, menganiaya orang Kristen, malah orang Israel, orang Yahudi. Inilah duka cita Paulus. Bahkan Paulus berkata begini, aku rela masuk neraka. Kalau semua orang Yahudi, saudara sebangsaku, semua boleh masuk surga, saya rela terpisah dari Kristus selamanya. Saudara bayangkan, jadi Paulus kata, saya nggak berdusta, saya bukan ngomong besar ya. Ini betul-betul saya rela masuk neraka. Kalau itu bisa tukar tempat dengan seluruh bangsa Yahudi saya. Semua di sorga menikmati hidup kekal bersama Yesus. Tapi kan nggak bisa, saudara sekalian. Keselamatan bukan tukar tempat kayak begitu ya. Nah ini artinya apa? Paulus sudah bicara sukacita keselamatan dari Roma 1 sampai 8. Sangat bersuka cita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Ya. Tapi saat yang sama dia juga berduka cita. Kenapa? Masih banyak yang belum percaya. Khususnya kaum sebangsanya. Sehingga satu kenyataan yang harus kita hidupi ini di dunia, saudara-saudara sekalian ya. Sukacita atas keselamatan yang kita alami berjalan bersama-sama dengan duka cita atas jiwa-jiwa terhilang. Ya, Roma 8 itu sukacita yang sangat besar. Ya, Roma 9 duka cita yang sangat besar.
Dan keduanya berjalan bersama-sama. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah selamatkan kita. Tapi kalau ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak, saudara kita yang belum percaya, saudara, tentu kita berduka cita. Ya. Nah, Paulus bersuka cita karena keselamatan yang kekal, namun dia berduka cita memikirkan nasib kekal banyak orang sebangsanya yang menolak Kristus. Seperti kita juga memikirkan nasib kekal orang-orang di sekitar kita yang masih belum mau menerima Yesus, yang masih menolak Tuhan Yesus. Tadi seperti saya katakan begitu sedihnya Paulus sehingga dia tanda kutip berharap bisa tukar tempat dengan saudara sebangsanya. Maka ini mengingatkan kita akan perkataan Martin Luther ya. Kasih bukan hanya bersuka cita, tetapi juga berduka cita dengan mendalam. Ya kalau kita mengasihi saudara kita, anak kita, suami, istri, orang tua, teman-teman kita yang kita kasih itu yang belum percaya, saudara sekalian, tentu kita berduka cita. Kalau saja kalian itu lembut hatinya menerima Tuhan Yesus, itu kan duka cita. Terus saudara sekalian, tetapi kita juga bersuka cita karena kita sudah diselamatkan. Dan itu tidak meniadakan ya kasih perhatian kita untuk mereka di sekitar kita yang belum terima Tuhan Yesus. Nah, yang membuat Paulus lebih sedih adalah bukan sekedar Israel nggak terima Tuhan Yesus. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dan mendapatkan bersegala berkat istimewa. Tetapi berakhir dengan menolak Tuhan dan ditolak oleh Tuhan. Nah, itu yang membuat sedih. Kalau misalnya ada orang-orang di sekitar kita yang belum terima Tuhan Yesus, kita sedih, tapi ya sedihnya itu bukan sedih sekali sampai bagaimana karena memang mereka belum pernah dengar Injil. Tapi kalau Israel, saudara sekalian ya, ribuan tahun loh. Punya puluhan nabi entah berapa banyak. Dapat Musa, dapat Abraham, dapat Daud, dapat Elia. Itu tokoh-tokoh penting ya. Raja Hizkia, Raja Yosia. Maksudnya modal kapital rohani kamu itu tidak terbatas. Ya, modal rohani dalam sejarah itu luar biasa. Harta karun rohani Israel luar biasa. Tapi kok hasilnya nol besar. Hanya segelintir yang percaya. Mayoritas menolak. Nah, itulah kesedihan Paulus. Tetapi di sini Paulus mengakui, inilah misteri Allah. Ya, misteri Allah, kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Apa misteri Allah? Saudara, memang ketika kita em, bingung begitu ya, ada orang-orang di sekitar kita yang kita rindu sekali mereka diselamatkan, tapi kok sampai sekarang belum terima Tuhan Yesus. Bisa aja kita ini jadi menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa? Apa engkau tidak mengasihi orang itu? Apa engkau hanya mengasihi saya? Saudara, kita bisa ya bisa saja menyalahkan Tuhan. Tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adil dan tidak bersalah. Ya, dan di sini Paulus masuk menjelaskan doktrin pilihan, predestination, predestinasi atau election ya, doktrin pilihan. Misteri keselamatan dan kebinasaan itu masuk di dalam area misteri kedaulatan Tuhan dan doktrin pilihan. Saudara, orang suka nggak suka dengan doktrin pilihan, orang suka nggak suka dengan kedaulatan Allah. Faktanya ada yang menerima Tuhan Yesus, ada yang menolak Tuhan Yesus. Itu fakta. Ya. Jadi Paulus sedikit mengajak kita masuk ke dalam misteri. Bukan untuk berspekulasi dan menebak-nebak siapa yang pilihan, siapa yang bukan ya. Tetapi untuk memperlihatkan kita sebuah kenyataan ilahi. Yang sebetulnya ya jelas begitu loh. Ada ya. Dan memang kadang-kadang kalau kita bicara doktrin pilihan ini, mungkin perasaan kita terganggu sedikit. Waduh, bagaimana orang tidak dipilih ya misalnya Bu ya. Bagaimana kalau orang itu sudah berusaha tapi ternyata bukan orang pilihan. Dan itu menimbulkan 1001 macam pertanyaan yang sebetulnya tidak sulit dijawab. Tetapi itu at least perasaan kita, betul saudara sekalian. Nah, meskipun kita tidak bisa mengerti tuntas tentang doktrin pilihan, satu hal yang mesti kita lakukan, kita harus percaya dan tetap mengajarkannya. Karena Alkitab mengajarkannya. Ada orang mengatakan begini, ya predestinasi itu tidak usah diajarkan lah, nanti orang jadi bingung. Ya tergantung saudara sekalian. Kalau itu eksposisi surat Roma dan sampai di Roma 9, nggak bisa terhindarkan. Bahkan dari Roma 8. Roma 8 adalah bicara pemilihan untuk keselamatan. Roma 9 bicara tentang orang-orang yang akhirnya tidak diselamatkan. Itu dua sisi kan. Nah, itu yang memang pada akhirnya kita harus menghadapi realita kedaulatan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada yang dipilih? Ya, kenapa ada yang tanda kutip loh ya, tidak dipilih? Saudara sekalian, banyak orang Israel tidak diselamatkan karena tidak percaya. Itu yang Paulus tuliskan.
Dan memang ada kecenderungan dari orang lain menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan memang pilih Israel, kenapa akhirnya nggak selamat? Berarti doktrin pilihan itu benar apa enggak ya? Katanya bangsa pilihan. Kok mayoritas menolak Yesus? Apa artinya nama pilihan begitu kan? Semacam bercandaan ya. Nggak usah bilang Israel umat pilihan dong. Orang sebagian besar tidak diselamatkan kok. At least pada zaman Paulus kelihatannya begitu ya. Sebagian besar itu menolak Yesus. Saudara, Paulus menjelaskan. Nah ini penting sekali. Keturunan secara etnis, umat pilihan secara suku yaitu Israel, tidak ada hubungan dengan keselamatan. Kalimat ini ada di dalam Roma 9 ayat 6. Saudara, inilah ini adalah inti dari pengajaran Paulus. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Itu pegang. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi kalau saya mau bahasakan begini. Tidak semua orang pilihan adalah orang pilihan. Nah, mungkin orang jadi bingung. Tapi namanya orang pilihan. Nah, kata pilihan yang pertama, suku bangsa Israel. Kata pilihan yang kedua, benar-benar orang yang diselamatkan. Paulus mau katakan, tidak semua orang yang sukunya Israel, yang notabene umat pilihan, betul-betul diselamatkan. Benar-benar orang pilihan. Pilihan secara suku bangsa berbeda dengan pilihan secara pribadi. Bisa saja orang lahir sebagai suku bangsa Israel, tetapi akhirnya menolak Yesus, begitu kan? Secara suku bangsa dia umat pilihan, tapi secara pribadi ternyata dia tidak termasuk umat pilihan. Nah, itu yang Paulus mau katakan. Tidak semua orang Israel adalah Israel. Dari dulu juga begitu. Raja Ahab orang Israel bukan? Iya, tapi nyembah Baal. Ya, nikah dengan Ratu Isabel. Mensponsori penyembahan Baal. Sehingga cuman Elia dan 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Berarti seperti Paulus katakan, dari dulu yang disebut umat pilihan memang umat pilihan. Bukan semata-mata semuanya Israel otomatis percaya. Tidak, saudara sekalian. Dari dulu polanya demikian. Dari zaman Daud, zaman Abraham, zaman Musa, begitu kan. Demikian, Paulus sekarang nggak semua orang Israel itu Israel. Bahkan minoritas itu orang yang sejati, betul-betul. Mayoritas itu cuma suku bangsanya Israel. Ya, jadi tidak semua orang Israel etnis suku bangsa adalah orang Israel sejati, spiritual rohani. Itu Paulus mau tegaskan. Jadi 9 ayat 6 ini kalau kita pegang kita ngerti saudara sekalian ya. Keturunan fisik Abraham, oh saya etnis Israel, nggak jamin apa-apa. Yohanes Baptis bilang kepada orang yang mau dibaptis, orang mentah-mentah mereka orang Yahudi, Allah bisa bikin anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Nggak perlu kalian sebetulnya. Kalian tuh mesti bertobat. Itu kata Yohanes Baptis ya. Jadi Yohanes bilang jangan karena suku bangsamu Israel kamu merasa otomatis masuk sorga. Enggak. Harus bertobat dan percaya. Begitu kan? Bukan karena suku bangsa secara DNA, secara genetik kamu keturunan siapa. Nggak ada artinya, kata Paulus juga. Keturunan fisik Abraham, kalau dicek darahnya ya, wah ini Yahudi nih. Nggak ada artinya kalau tidak percaya. Karena yang menyelamatkan bukan darah tetapi iman. Oh saya turunan Abraham. Ya itu nggak ada artinya kalau orang nggak beriman. Nah itu maksudnya Paulus ya. Ismail punya darah Abraham. Lahir dari Abraham dan Hagar. Tapi bukan termasuk tuh disebut umat pilihan. Padahal punya darah Abraham. Itu Paulus katakan. Kalau kamu orang Israel mengatakan, oh kami punya darah Abraham nih, genetik kami orang Yahudi. Ya, Ismail juga punya, tapi kamu tidak menyebut Ismail umat pilihan. Bagaimana dengan Esau? Lahir dari rahim yang sama. Saudara, orang masih bisa berkata begini, oh Abraham itu, oh, kalau Ismail karena kan dari Hagar ya. Jadi Hagar itu kan bukan yang diperintahkan Tuhan, jadi jelas bukan. Keturunannya ibunya juga mesti benar dong, ya kan? Coba kita lihat satu lagi. Esau, apa kurangnya? Anak kembar, lahir dari bapak dan ibu yang sama. Ishak dan Ribka, anak kembar, saudara sekalian ya. Dia sedikit lebih tua dari Yakub. Dia beberapa saat begitu kan, keluarnya dia duluan, dan Yakub memegang dia, ikut keluar. Duluan dia secara kronologis datang ke dalam dunia. Itu dari rahim yang sama, suami istri yang monogami, Ishak Ribka, nggak ada istri kedua ketiga, nggak ada. Ya segitu aja pasangan monogami sampai mati. Kenapa kenapa Yakub yang dipilih bukan Esau? Nah itu kan misterinya kan. Jadi apa yang Paulus mau sampaikan? Tidak ada faktor biologis, faktor etnis, faktor genetika, faktor DNA, faktor jasmani apapun, nggak ada. Oh mesti mesti darahnya mesti Yahudi, nggak ada. Paulus mengatakan nggak ada hubungan.
Ya, meskipun dalam sejarah orang Yahudi lah yang menikmati semua berkat rohani Tuhan, tapi untuk keselamatan tidak bisa. Ya, karena keselamatan adalah karena iman, bukan tergantung darah, DNA, genetikanya apa, tapi iman pada Yesus. Ya, jadi orang selamat bukan karena etnisnya. Nah, orang nggak selamat juga bukan karena etnisnya. Jangan berkata semua Yahudi pasti selamat, semua non-Yahudi otomatis nggak selamat. Nggak, Paulus katakan Tuhan kedaulatannya memilih nggak seperti itu, saudara sekalian ya. Bahkan bukan juga, nah ini Paulus tambahkan, bukan faktor perbuatannya. Karena Esau, Yakub ketika lahir, itu sudah nyata pemilihan Tuhan. Aku memilih Yakub, bukan Esau. Loh, kata Paulus, dua-duanya belum berbuat jahat. Dua-duanya belum berbuat baik. Ya, jadi nggak ada faktor perbuatan manusia. Memang kedaulatan Tuhan mau pilih Yakub. Jadi selamat atau tidak, itu faktor kedaulatan Tuhan di dalam memilih dan memanggil. Nah, itu yang dikatakan. Ayat yang ke-11. Ayat 11 dikatakan, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Tuhan memanggil begini kepada Ribka mamanya. Anak yang tua akan jadi hamba anak yang muda. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Nah, saudara sekalian, artinya apa? Artinya itu adalah kedaulatan Tuhan ngomong apa? Saya pilih Yakub. Itu sejak kekekalan. Diberitahukan pada Ribka. Boleh dari rahim yang sama, dua-duanya belum berbuat baik, dua-duanya belum berbuat jahat. Tapi Tuhan berkata, saya pilih Yakub. Saudara, itulah kedaulatan Tuhan yang Paulus ajarkan dengan sangat gamblang ya di dalam Roma 9. Jadi dia tidak tanggung-tanggung menjelaskan. Meskipun orang bisa goncang hatinya mendengarkan ini begitu ya dan punya 1001 macam pertanyaan dan dia ikutin terus Paulus itu ya. Maka Paulus tahu setelah ini orang pasti akan berkata, kasihan ya Esau ya. Kasihan sekali loh Esau. Begitu kan? Nah, saudara sekalian, nah ini kok dikatakan aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Saudara, ini kan berbeda sekali dengan pemberitaan Injil yang kita lakukan ya. Allah mengasihi seisi dunia, dia memberikan anaknya yang tunggal. Kok di ayat ini dikatakan ayat 13, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau? Nah, itu kan membuat orang banyak bertanya-tanya. Saudara, apakah Esau begitu berdosa sehingga dibenci? Apakah Yakub begitu baik sehingga dia dikasih? Jawabannya, tidak. Kenapa? Karena Esau dan Yakub belum berbuat baik, belum berbuat jahat. Maka seperti Paulus katakan di ayat 11, berdasarkan panggilannya, kedaulatannya, bukan berdasarkan perbuatan. Ya, saudara sekalian, ini kita lihat ketika mayoritas orang Israel menolak Tuhan Yesus, Israel gagal. Nah, tetapi jangan lalu orang berkata, kalau gitu rencana Tuhan gagal dong. Oh tidak, saudara sekalian. Sama sekali tidak ya. Rencana Tuhan justru digenapi melalui kegagalan manusia. Yaitu apa? Karena Yahudi tolak, Injil diberitakan pada non-Yahudi. Berbondong-bondong non-Yahudi percaya pada Tuhan Yesus. Memang itu rencana Tuhan. Jadi Paulus mengatakan gak ada yang gagal. Wah, Tuhan gagal dong. Yesus datang buat orang Yahudi, tapi mayoritas menolaknya. Ternyata Injil dikasih kepada non-Yahudi. Mereka menerimanya. Oh, bukan gagal. Memang itu rencana Tuhan. Abraham kan diberikan janji oleh keturunanmu. Semua bangsa di dunia digenapi. Mana yang gagal? Tidak ada yang gagal. Itu justru menandakan rencana Tuhan berhasil. Yang gagal Israelnya, bukan Tuhan. Jadi Paulus jelaskan, jangan berkata kegagalan Israel sama dengan kegagalan rencana Tuhan. Enggak, kegagalan Israel adalah kegagalan mereka. Tidak mau percaya pada Yesus. Rencana Tuhan nggak pernah gagal, saudara sekalian ya. Yaitu apa rencana Tuhan? Penyataan anugerah dan belas kasihannya dengan memilih yang tidak berlayak. Siapa yang tidak berlayak? Orang seperti Yakub ya, atau orang-orang non-Yahudi yang katanya tidak layak ya, bangsa-bangsa kafir. Termasuk Yakub ya. Saudara, kalau dibandingin karakter Yakub dan Esau ya, mungkin kita lebih oke sama Esau loh. Yakub itu kan ada penipunya. Sebetulnya kalau bicara karakter nggak layak itu ya. Orang lihat-lihat dari sudut manusia, Esau itu berburu, Esau itu anak papa. Wah, lebih enak temenan sama dia. Ini satu ya,
Yakub ya dekat sama mama, ya itu nggak apa-apa. Tapi menipu begitu kan? Secara manusia mungkin orang katakan, aduh Yakub mah nggak qualified. Tapi Tuhan pilih yang itu untuk menyatakan apa? Bahwa semua ini kedaulatan Tuhan berdasarkan anugerah, belas kasihan, bukan kebaikan kehebatan manusia. Ya, jadi ini bukan bicara kualitas moral Yakub atau moral Esau, karena dua-duanya kan orang berdosa yang tidak layak. Tuhan bisa saja mau balikan sih, memilih Esau dan menolak Yakub kalau dia mau, begitu ya. Tetapi kan sekali lagi ini bukan faktor manusia, tetapi sepenuhnya kehendak Tuhan. Dan saya yakin salah satu hikmat Tuhan, saya tidak bisa mengatakan dengan 100% pasti karena hanya Tuhan yang tahu pikiran Tuhan ya. Tetapi salah satu kenapa Yakub yang dipilih begitu kan? Itu tujuan Tuhan adalah untuk membalikan ekspektasi manusia. Oh, mestinya yang tua dong, ya kan? Yang tua zaman dulu kan memang begitu ya. Mestinya yang tua dong, kan yang sulung begitu kan? Enggak, saudara sekalian. Tuhan pilih yang bungsu. Padahal Tuhan minta kalau memberikan korban yang sulung. Tetapi dia sendiri milih yang bungsu begitu kan untuk membalikan ekspektasi manusia dan mengatakan pada kita apa? Sebetulnya bukan karena faktor senioritas kamu, bangsa suku bangsa kamu, betul-betul karena maunya Tuhan. Kedaulatan, anugerah, belas kasihan Tuhan. Nah, inilah luar biasanya. Satu sisi mungkin kita pikir, wah, ini luar biasa nih ya, nggak gampang juga. Tapi sisi lain kita sangat terhibur kalau kita mengerti kita orang berdosa yang tidak layak. Tuhan karena anugerah belas kasihannya pilih saya yang tidak qualified ini. Pilih saya yang tidak berlayak ini. Saya bukan orang Yahudi, ya. Leluhur saya bukan orang yang menyembah Allah Israel. Leluhur saya bukan orang yang mengenal kitab suci, tapi kok saya keturunannya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Itu semua anugerah. Nah, tentu pertanyaan berikutnya, tapi rasanya kok mengganggu faktor keadilan ya, rasa keadilan. Kok kayaknya Tuhan nggak adil ya? Ya, kasihan dong yang tidak dipilih begitu kan? Saudara Paulus ikut ya argumentasi pikiran kita. Waktu kita baca ini pasti yang muncul nggak adil ya. Dua-dua berdosa, kenapa satu dipilih? Harusnya pilih dua-duanya. Ya kalau pilih dua-duanya namanya bukan pilih tapi borong. Betul saudara sekalian ya? Kalau pilih kan harus pilih begitu kan? Kita tanya pada anak, nak pilih ya minumannya mau A atau B. Nggak mungkin dia bilang, saya mau dua-duanya makan nggak bisa. Pilih salah satu, namanya pilih. Tapi kan tetap kita punya pertanyaan. Kok sepertinya Allah tidak adil? Itu keberatan ya. Jika demikian apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Kenapa? Namanya Tuhan pasti adil. Kalau tidak adil bukanlah Tuhan. Dan kalau sampai Tuhan tidak adil, kita mau bilang adil nggak adil standarnya apa? Orang Tuhan yang nggak adil kok. Jadi nggak bisa begitu ya. Paulus katakan dengan kalimat negatif yang sangat strong sekali. Dua negatif ya. Sama sekali mustahil, tidak mungkin. Maksudnya nggak usah ditanya lagi. Udah nggak ada argumentasi, nggak usah dikejar lagi yang pertanyaan. Dia tutup semua pertanyaan itu. Nggak ada. Tuhan pasti adil. Namanya Tuhan sama dengan adil. Ya. Keberatan tersebut tidak sah karena mengganggu gugat sifat Tuhan. Keadilan. Yang nggak mungkin nggak adil. Tuhan pasti adil. Tetapi yang Paulus mau ingatkan, mungkin kalian masih tanya begini. Apakah Tuhan berdaulat? Ya. Sebab ia berfirman kepada Musa ayat 15. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah, pertanyaannya, Paulus Paulus ini luar biasa ya, saudara sekalian ya. Dia tahu orang tanya, kita tanya, apakah Allah nggak adil? Tapi dia tanya balik. Kalau tidak berdaulat, harus pilih dua-duanya, itu Tuhan bukan? Nah, itu kan. Yang namanya Tuhan pasti berdaulat. Kalau Tuhan bisa diatur dan ditekan manusia, nggak bisa gitu dong Tuhan. Masa cuma Yakub, pilih semuanya dong. Lalu Tuhan bilang, oke lah, saya nurut sama tekanan kamu lah, saya pilih dua-duanya. Wah, itu bukan Tuhan. Tuhan itu pasti adil dan pasti berdaulat. Kalau tidak berdaulat, bukan Tuhan. Nah, saudara, keberatan ini disebabkan karena manusia membatasi Tuhan ya di dalam ini ya, di dalam imajinasinya begitu kan. Oh, kalau memilih itu sama dengan tidak adil. Padahal ya, ketika orang tua punya begitu banyak perusahaan dan harta, ketika dia akan meninggalkan dunia ini kan dia harus memilih dong. Ini perusahaan ini saya wariskan pada anak siapa? Kan lihat kemampuan, lihat karakter, lihat passionnya di mana, lihat kematangannya di mana. Kita manusia aja pilih loh, anak sama-sama anak kita. Sebenarnya nggak sulit buat kita mengerti kenapa Tuhan pilih.
Begitu ya. Tuhan toh tidak diskriminatif dalam hal ini. Memang ini dia berdaulat. Karena tidak ada seorang pun yang layak diselamatkan. Kalau mau bilang layak, semuanya layak dihukum kekal. Tidak ada yang layak diselamatkan. Tapi kalau dia menyelamatkan, memilih sebagian, itu kemurahan luar biasa. Dia mau menghabiskan kekekalan bersama dengan orang-orang berdosa ini di sorga yang dia pilih. Itu luar biasa, saudara sekalian, ya. Dan at least kita sebagai orang yang percaya pada Yesus, kita dipilih, begitu kan? Kita sudah dipilih dan kita umat pilihan. Itu menjadi dasar kita bersyukur. Dan kita ingat Tuhan itu berdaulat ya. Artinya berdaulat apa sih? Tuhan bebas, bermurah hati dan beranugerah kepada siapa dia mau. Artinya kita Tuhan tuh nggak bisa diatur-atur. Tuhan jangan cuma sama saya ya. Tuhan juga harus murah hati. Harus murah hati sama teman-teman saya seangkatan. Saudara nggak bisa ngomong harus. Kita berdoa Tuhan berikan belas kasihan kepada teman-teman seangkatan saya, berikan belas kasihan pada keluarga saya. Kita bisa mohon, tapi nggak bisa tekan, nggak bisa paksa Tuhan, nggak bisa protes. Justru kita tahu Tuhan berdaulat, tetapi saatnya sama dia penuh belas kasihan. Tetapi tidak mengurangi kedaulatannya ya. Karena Tuhan tidak hutang siapapun. Tuhan tidak hutang siapapun, saudara sekalian. Dan Tuhan bebas membiarkan orang mengeraskan hatinya seperti Firaun. Sampai kekerasan hatinya membawa celaka untuknya dan seluruh Mesir. Nah ini loh, aku berbelas kasihan kepada siapa aku mau. Aku mengeraskan hati kepada siapa aku mau. Tetapi sekali lagi Firaun memang dari awalnya sudah keras hatinya. Ya, jadi tidak ada kok jangan sampai ada pemikiran Firaun itu sebenarnya hatinya baik loh, tetapi Tuhan yang keraskan. Enggak, saudara sekalian. Dari pertama sudah jahat, sudah mengeraskan hati, dikasih peringatan 10 tulah, tetap mengeraskan ya sudah. Ya Tuhan hanya mengangkat itu pagar sehingga Firaun itu ngegasnya pol, nggak bisa melembutkan hatinya lagi. Memang dia begitu, dia dari tadi menabrak saya, pokoknya nggak bisa. Saya benci Israel, saya harus menghabisi mereka, memperbudak mereka. Ya memang posisi Firaun sudah begitu. Ya Tuhan angkat semua pembatasannya, remnya dicabut sama Tuhan. Jadi blong dia, nggak bisa lembut lagi hatinya sampai tenggelam waktu mengejar Israel. Nah, itu. Jadi Firaun memang sudah berdosa. Tapi Tuhan memang tidak memberikan rem atau tidak menanamkan remnya di sana, dia angkat remnya. Karena itulah kedaulatan Tuhan supaya seluruh dunia tahu Allah adalah Allah, saudara sekalian, ya. Tentu masih ada keberatan, ya. Oke, kalau semuanya sudah ditetapkan Tuhan, kita ngapain hidup? Ngapain kita doa? Ngapain kita ikut PA the mission? Ngapain kita pelayanan? Nggak usah tuh. Semuanya sudah tetapkan Tuhan dari A sampai Z. Dan lagi pula, kalau sudah tetapkan Tuhan, salahnya Tuhan dong. Bukan salah kita, bukan tanggung jawab kita. Nah, itu protes berikutnya ya. Di dalam pikiran Paulus, dia percaya ada orang pasti nanya kayak begini. Apa jawabannya, saudara sekalian? Jawabannya adalah siapakah kamu, hai manusia, sehingga kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Saudara, pertanyaan ini nggak boleh ditanyakan, kata Paulus. Kenapa? Posisi yang tanya salah. Ada pegawai baru diterima masuk di perusahaan ya, dia disuruh masuk jam 8. Dia punya bos berapa lapis di atas tuh bos yang paling tinggi yang punya perusahaan. Suatu saat bosnya datang jam 10, saudara sekalian. Pegawai ini bertanya begini, bos, kok bos datangnya jam 10? Saudara tahu, dia besok nggak kerja lagi di situ. Kenapa? Karena kamu nggak dalam posisi tanya begitu. Pegawai tidak boleh tanya kepada atasan, kenapa kamu datang jam 10? Besok nggak kerja lagi dia. Dia baru ngerti, oh salah posisi ya saya. Iya, karena kamu salah posisi, pertanyaan kamu salah semua. Itu yang Paulus mau katakan. Kita nggak dalam posisi ngomong seperti ini. Oh, sudah tetapkan semuanya ya. Kalau begitu ya sudah, semua salahnya Tuhan. Jangan salahin saya dong. Saudara sekalian, Paulus katakan, bisa nggak bejana dari tanah liat ngomong pada penjunanya? Jangan bentuk saya demikian ya. Kan nggak dalam posisinya. Bejana kan ikut aja dibentuk seperti apa. Nah itu loh saudara sekalian. Jadi Paulus ini benar-benar di dalam penjelasannya sangat tuntas. Meskipun bukan berarti memuaskan setiap kita yang baca ya. Bukan berarti semua pertanyaan totally terjawab. Ya enggak. Tetap ini misteri kan. Tetapi at least kita tahu rambu-rambu dan batas-batasnya boleh tanya sampai semana. Boleh protes sampai semana. Begitu kan. Nah Paulus menegaskan. Kalau sudah sampai berkata, oh kita nggak salah apa-apa. Semuanya salah Tuhan. Toh Tuhan tetapkan semua. Kita nggak usah doa, nggak usah penginjilan, nggak usah pelayanan, nggak usah mengasihi, nggak usah.
Nah, itu Paulus katakan sudah keliru tuh, melampaui batas. Ya, karena kita tetap sebagai bejana bertanggung jawab kepada penjunan, bukan mempertanyakan tapi taat, ya. Saudara, semakin tambah pintar dan maju teknologi sebetulnya kalau kita lihat ya. Sekarang timbul pertanyaan nih di tengah-tengah kita bahas Roma ini, kita bicara AI misalnya. Wah, nanti suatu saat komputer AI lebih pintar dari manusia gimana ya? Jadi ada orang punya pacar AI sekarang. Kemarin kalau tidak salah saya baca berita ya berapa minggu lalu ada satu orang menyerang, kalau nggak salah nih ya, menyerang Raja Inggris. Kenapa? Karena dia ngobrol sama pacarnya di AI. Dan pacarnya di AI ini robot bukan orang, saudara sekalian ya. Suruh dia menyerang. Wah, saudara sekalian, bagaimana ya kalau orang tidak lagi ngobrol sama orang ngobrol sama AI. Jadi manusia apa artinya? Artinya apa? Kita mempertahankan kemanusiaan aja susah dengan naiknya teknologi, kemajuan teknologi. Bagaimana saya pertanyakan Tuhan? Kita nggak even tahu gimana jadi human loh sekarang. Bagaimana kita bisa question God? Nah ini saudara sekalian. Jadi Paulus mengingatkan kita apa? Kita boleh tanya, kita boleh menggali, tapi pada satu titik kita mesti bertekuk lutut dan berkata, Tuhan, semua ini adalah misteri kehendakmu. Saya tidak 100% mengerti dan memang saya nggak bisa 100% mengerti. Ajar saya taat pada kehendakmu. Saudara, itu yang Paulus mau katakan ya. Pada akhirnya nanti. Bejana, kata Paulus, tidak bisa mengatur tukang periuk. Ya, keselamatan dan non-Yahudi dan penolakan orang Yahudi itu sudah rencana Allah sejak kekekalan. Dengan kata lain, kesimpulan Paulus apa? Tuhan tidak gagal. Tidak pernah gagal dan tidak bisa gagal. Saudara, bagaimana Paulus membuktikan ini ya? Nah, dia membuktikan ini dengan ayat-ayat dari Perjanjian Lama. Jadi supaya orang mengerti begitu ya, bahwa semua yang terjadi itu sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, termasuk orang Yahudi mayoritas menolak Yesus, menolak Injil, itu sudah dinubuatkan. Nah, misalnya Paulus mengutip ya dari Nabi Hosea, seperti yang difirmankan juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Nah, artinya apa? Itu kan sudah dikatakan oleh Nabi. Yang bukan umat Tuhan, yaitu orang kafir, non-Yahudi, akan disebut umat Tuhan. Yang bukan kekasih, ya akan disebut umat Tuhan yang terkasih. Nah, itu tergenapi. Non-Yahudi, yang disebut orang kafir, berbondong-bondong percaya pada Yesus, pada Injil. Ya, Paulus katakan sudah dituliskan dalam Hosea. Jadi memang sudah direncanakan Tuhan yang berdaulat itu, ya. Dia kutip lagi dari Yesaya. Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Oh, memang minoritas yang akan percaya Yesus, minoritas yang percaya Injil, saudara sekalian. Jadi nggak ada yang surprise. Kenapa orang surprise? Oh, Tuhan gagal ya. Kok mayoritas orang Yahudi nolak Injil? Oh, bukan. Dari perjanjian lama memang sudah diberitahu oleh Yesaya. Sisanya yang diselamatkan itu minoritas. Mayoritas itu menolak Tuhan. Jadi nothing surprising. Nggak ada kejutan dalam rencana Tuhan. Wah, rencana Tuhan ini terhambat nih ya. Proyek Tuhan terhambat nih. Ada sesuatu yang nggak terduga. Oh, nggak ada, saudara sekalian. Semuanya sudah jelas ya. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi dengan segera. Ya. Dan kutip lagi dari Yesaya di ayat yang lain. Dan seandainya dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Saudara, Israel itu kan terpecah dua ya, habis Salomo mati ya, utara dan selatan. Utara 10 suku, selatan 2 suku. Lama-lama tinggal satu suku, Yehuda. Utara habis, kawin campur udah nggak jelas sukunya kan. Yehuda masih bisa survive. Jadi apa yang mau katakan Paulus? Orang Yahudi itu adalah minoritas yang survive. Dari 12 suku, cuma satu Yehuda. Yehuda jadi Yahudi. Kan sama, Yehuda Yahudi. Betul saudara sekalian? Ini sudah dibuang ke Babel, kembali, masih survive loh. Esra, Nehemia, Zerubabel, dan teman-temannya. Itu memang minoritas. Yang survive itu minoritas, yang percaya minoritas. Mayoritas memang nggak survive.
Jadi Paulus mengatakan, apa kagetnya? Apa kagetnya kalau mayoritas orang Yahudi menolak Yesus? Memang polanya sudah begitu dari perjanjian lama. Nah, ini luar biasa. Ya, artinya apa? Jangan patah semangat, rencana Tuhan nggak gagal. Jadi ketika kita melihat ya, wah Pak, zaman sekarang semakin banyak anak muda nggak percaya ya. Saudara, kita juga nggak perlu terlalu down. Kita prihatin, kita berdoa, tapi nggak perlu terlalu down. Rencana Tuhan nggak bisa gagal kok. Ya, jangan sampai kita menjadi patah semangat, tidak melayani, tidak berdoa lagi, kita merasa percuma. Rencana Tuhan nggak akan gagal. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan penuh belas kasihan, Tuhan penuh anugerah, dan Tuhan selalu adil. Nah, ini sikap kita bagaimana, saudara sekalian ya, setelah kita mengerti ya semua ini. Saudara, mari kita belajar rendah hati menerima kebenaran dan misteri Tuhan. Doktrin pilihan, kedaulatan Allah, predestinasi itu kebenaran. Tetapi sama-sama misterius. Misterius kenapa? Karena nampaknya dalam hati pikiran kita nggak bisa diharmoniskan dengan kasih Allah. Ya, tetapi memang itu kebenaran. Allah itu berdaulat ya, maka kita terima dengan rendah hati. Ya, kita lihat misalnya orang non-Yahudi ya yang tidak peduli kebenaran, itu justru malah dibenarkan karena iman. Ya kan itu dikatakan di ayat yang ke-30. Apa yang hendak kita katakan? Bangsa-bangsa lain tidak mengejar kebenaran, yaitu orang non-Yahudi, telah beroleh kebenaran, yaitu dibenarkan. Yaitu kebenaran karena iman, dibenarkan karena iman. Sebaliknya yang peduli, yaitu orang-orang Farisi, orang Yahudi, malah tersandung. Israel yang mengejar hukum, Taurat, tersandung karena nggak ada iman. Jadi pelajarannya apa buat kita, saudara sekalian? Tetap percaya dan bersandar pada Kristus, bukan mengandalkan perbuatan kita, bukan mengandalkan intelek kita begitu ya. Oh, saya mau memecahkan nih misteri predestinasi. Kita nggak bisa mengandalkan itu juga, saudara sekalian ya. Dan dua sikap yang kita belajar di sini kita masih hindari, dua ekstrim ya, dua ekstrim masih kita hindari. Yang pertama, kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, itu jelas. Karena kita tahu Allah berdaulat, semuanya itu dari Tuhan, semua karena belas kasihan dan anugerah Tuhan. Tetapi ekstrim lainnya juga, jangan kita jadi malas dengan dalih mengandalkan Tuhan. Ya, jangan seperti orang menyetir begitu kan ya. Setelah dia menyetir, kemudian dia tidak pegang setir, kakinya injek gas, tapi tangannya tidak pegang setir, lalu tutup muka, lalu berdoa, Tuhan, pimpin supaya mobil ini boleh sampai dengan selamat. Itu kan nggak bertanggung jawab, saudara sekalian. Orang kalau menyetir tangannya masih disetir, matanya masih lihat ke depan, begitu kan? Sambil dia berdoa, sambil dia hati-hati kapan injek gas, kapan injek rem. Nah itu loh maksudnya. Jadi kita masih menghindari dua ekstrim di dalam membahas kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Pada satu sisi jangan kita ekstrim satu mengatakan, oh semuanya karena saya, karena kekuatan saya. Oh tidak, semua karena anugerah Tuhan. Tapi sisi lain jangan berkata, oh karena semuanya kedaulatan Tuhan, saya nggak usah ngapa-ngapain. Saya nggak perlu rajin berdoa, karena toh saya nggak doa, Tuhan tetap lakukan. Saya nggak perlu rajin penginjilan. Kalau memang orang pilihan datang sendiri kok pada Yesus. Nah, itu ekstrim malas. Tidak taat. Itu kita hindari. Ya, ini sikap yang sehat ketika kita berhadapan dengan realita kebenaran dan misteri kebenaran. Allah itu berdaulat dan kita tetap harus bertanggung jawab. Dan Paulus sudah bicara kedaulatan Allah di Roma 9, sekarang dia masuk ke tanggung jawab manusia. Ya, jadi Roma 9 kedaulatan Allah, Roma 10 tanggung jawab manusia. Apa tanggung jawab manusia? Percaya. Saudara kembali pakai contoh Israel. Secara semangat Israel luar biasa berdedikasi kepada Taurat. Ya, tapi secara pengertian luar biasa keliru. Karena mereka pikir bisa diselamatkan dengan melakukan Taurat. Dan mereka ketika gagal melakukan Taurat, mereka bukannya bertobat lalu bilang, kita nggak bisa dengan Taurat ya, kita masih percaya pada Injil. Mereka malah lebih lagi, oh kita kurang melakukan Tauratnya. Mesti di triple, ya di double ini usahanya, di triplein usahanya, supaya kita bisa selamat. Tambah keliru. Sesuatu yang salah, diulang-ulang, tidak akan menjadi lebih benar atau berkurang salahnya. Ya, misalnya ada orang ya membenturkan kepalanya ke tembok. Aduh sakit sekali. Saking sakitnya dia benturkan sekali lagi, saudara sekalian. Itu kan nggak berkurang sakitnya. Harusnya kan jangan dibenturkan tapi dikasih obat. Nah, Israel pakai jalan Taurat kan gagal. Dari Musa diberikan Taurat sampai akhirnya dibuang ke Babel. Begitu balik dari pembuangan, kok Taurat lagi? Jangan diulang lagi sebenarnya.
Paulus katakan, mereka rajin. Mereka rajin melakukan Taurat. Tapi sayang, mereka seperti orang membenturkan kepala. Begitu sakit, dibenturkan lagi. Lebih keras lagi dibenturkan. Cari jalan lain. Jangan diulangi. Kenapa sudah tidak berhasil dengan Taurat, sekarang tidak terima Injil. Dengan iman, percaya, dan diselamatkan. Malah menyalibkan Yesus, malah mau lebih hebat lagi lakukan Taurat. Maka Paulus katakan, mereka rajin tapi sesat. Ya, karena Kristus sudah menggenapi hukum Taurat. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi keliru sekali ketika orang terus mengejar status benar dengan melakukan Taurat. Sementara Kristus sudah menggenapi Taurat dengan kehidupannya yang sempurna. Buat apa? Tinggal percaya pada Yesus. Maka ketaatannya yang sempurna dikreditkan kepada kita. Sehingga kita tidak hidup di bawah perbudakan Taurat. Kenapa? Yesus sudah lakukan. Saya tidak hidup di bawah kutuk Taurat. Saya bebas lakukan perintah Taurat tanpa rasa takut, tanpa rasa takut ancaman hukuman. Kenapa? Yesus sudah menggenapi. Mereka orang Yahudi tidak mau, oh tidak bisa. Lakukan Taurat masuk surga, gagal masuk neraka. Mereka masih mau jalan itu. Maka Paulus katakan, karena itu sampai hari ini mereka masih belum ketemu keselamatan. Karena mereka tidak mau bertobat. Nah ini tanggung jawab manusia ya. Bertobat dari kesalahan. Kalau sudah tahu Taurat itu jalan buntu, jangan dipaksa 2-3 kali. Justru mesti U-turn, mesti berbalik. Iman kepada Yesus, bukan melakukan Taurat. Itu yang Paulus katakan, saudara sekalian. Ya, jadi Israel gagal, Paulus jelaskan, karena berusaha mendirikan kebenaran mereka di atas Taurat. Ya, Allah membenarkan orang berdosa. Bukan orang berdosa membenarkan diri dengan melakukan Taurat. Israel nggak nangkep ini. Ya, mereka tetap kekeh mengatakan kita mesti taat sama Taurat supaya masuk surga, supaya Tuhan tuh tertawa, tersenyum sama kita. Paulus sudah katakan tidak bisa. Allah membenarkan orang berdosa semata-mata karena iman pada Yesus. Tuhan hanya tersenyum kalau orang percaya pada Yesus. Karena Yesus yang memuaskan keadilan Tuhan, membayar hutang dosa, meredakan murka Allah. Hanya Yesus yang bisa bikin Bapa tersenyum. Gak bisa orang berdosa bikin Bapa tersenyum. Tak hanya orang berdosa yang percaya pada Yesus bisa menyenangkan Tuhan. Karena itu tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Itu kan dikatakan. Orang Yahudi tetap aja nggak nangkep, saudara sekalian mayoritas ya. Israel tidak menyadari zaman sudah berbeda. Bukan lagi PL, tapi sudah PB. Memang di PL, di perjanjian lama, lakukan Taurat. Tapi tetap kan terbukti gagal dan orang perjanjian lama selamatnya juga karena iman. Abraham selamat karena percaya pada janji Allah. Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Mana? Abraham percaya diselamatkan sebelum ada Taurat. Ya, Nuh diselamatkan sebelum ada Taurat. Henokh diangkat ke surga sebelum ada Taurat. Taurat tidak menyelamatkan. Sebelum ada Taurat pun orang sudah ada yang selamat. Karena iman. Tapi lebih-lebih lagi sekarang Mesiasnya yang dipercaya itu dijanjikan sudah datang. Itu menandai berakhirnya zaman Taurat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap orang percaya. Bukannya melakukan Taurat. Jadi dengan kata lain Paulus mau mengatakan kepada saudara sebangsanya, hei saudara-saudaraku yang Yahudi, kalian ketinggalan zaman. Kalian ketinggalan zaman. Kalian masih stuck di zaman lama. Pikirannya Taurat. Sekarang Yesus Kristus anak Allah sudah datang mengenapi Taurat. Kalian mesti ikuti perkembangan zaman. Percaya pada Yesus, jangan kepegang tradisi. Yang kalian tahu tidak bisa menyelamatkan. Ya, kegenapan di sini berarti akhir atau tujuan ya. Jadi kedatangan Yesus menggenapi tujuan Taurat diberikan. Itu Taurat diberikan memang sebagai babysitter, menuntun, menjaga Israel sampai juru selamat tiba. Setelah juru selamat tiba, Israel sudah dewasa, siap percaya pada juru selamat, Taurat tidak diperlukan lagi. Tapi orang Israel tetap bersikeras memegang Taurat. Nah, itu kata Paulus, mengapa mereka gagal? Itu sebabnya. Ya, Kristus datang mengakhiri zaman Taurat sehingga keselamatan bukan berdasarkan Taurat tapi iman kepada Yesus dan ini membuka pintu nggak cuma orang Yahudi karena kalau iman semua orang nggak harus Yahudi bisa beriman. Keselamatan buat semua. Maka rencana Allah nggak ada yang gagal, saudara sekalian ya. Memang dari pertama kepada Abraham Tuhan sudah bilang olehmu dan keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Siapa keturunan Abraham? Yesus. Yesus. Karena Yesuslah keselamatan sampai bukan cuma kepada orang Yahudi, tapi bangsa-bangsa non-Yahudi.
Saudara sekalian, zaman Taurat sudah selesai, jadi nggak ada lagi konsep-konsep keselamatan lewat Taurat. Orang nggak boleh sampai bingung dan salah mengerti, kata Paulus. Ya, karena Kristus adalah kegenapan atau akhir hukum Taurat, zaman sudah berganti. Keselamatan tersedia melalui iman pada Yesus, jadi fokusnya itu Yesus. Dan tersedia untuk semua orang. Penginjilan lah ke suku bangsa, ya. Tidak usah pusing dia latar belakang etnisnya apa. Karena dengan iman orang diselamatkan dan dibenarkan, begitu kan? Kebenaran Taurat itu berbeda dan lawan dari kebenaran karena iman. Orang harus pilih, nggak bisa plus. Oh, kita diselamatkan oleh iman plus perbuatan. Salah. Itu bukan Injil. Itu Injil palsu, kata Paulus. Kita diselamatkan oleh anugerah plus perbuatan baik. Sesat. Kita mesti pilih kalau oleh anugerah, hanya oleh anugerah, sola gratia. Kalau oleh iman, hanya oleh iman, sola fide. Gak ada campur-campur plus-plus. Ya, ini dua jalan yang berbeda. Kalau pakai Taurat, berarti membuang salib Yesus. Itu yang Paulus katakan. Kalau memilih jalan Taurat, ya hidup dengan prinsip Taurat. Apa prinsip Taurat? Lakukan ini, maka kamu hidup. Kalau kamu gagal lakukan, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Cuma itu. Mekanisme Taurat, kalau pilih Taurat adalah kalau kamu lakukan dengan sempurna semuanya, kamu punya hak untuk hidup. Kalau enggak, kamu harus mati. Terkutuk. Nah, itu mekanisme Taurat. Silakan mau ambil jalan itu. Paulus katakan Tuhan begitu baik. Karena dia tahu kita nggak bisa selamat dengan jalan itu. Maka dibuka satu jalan. Karena tidak ada orang bisa melakukan Taurat dengan sempurna. Maka dibuka satu jalan lewat iman kepada Yesus. Nggak perlu karena perbuatan kepada melakukan Taurat. Bukankah di sini anugerah Tuhan? Nggak perlu berpikir doing. Ya, ada tulisan siapa membawa Yesus dari sorga. Kita mau keselamatan, nanti yang jemput Tuhan Yesus siapa? Nggak perlu mikir. Nggak perlu mikir doing. Itu masih mentalitas Taurat. Tuhan lakukan semuanya. Kita percaya dan terima Yesus untuk keselamatan. Nah, ini luar biasa, saudara saya. Inilah inti dari Injil, ya. Hanya perlu percaya. Ya, tentu setelah percaya, iman itu melahirkan perbuatan. Tapi kan perbuatan tidak ada peranan dalam menyelamatkan kita. Kita diselamatkan semata-mata oleh anugerah melalui iman. Nanti sudah percaya, baru iman itu bisa berbuah. Tapi sebelum itu, perbuatan nggak ada peranan. Hanya percaya, diselamatkan. Maka saudara sekalian, Paulus mengkontraskan Injil dan Taurat di sini. Ya, yang menyelamatkan kita Injil, bukan Taurat. Yang mengutuk kita Taurat, karena kita melanggar Taurat. Jadi kalau orang mau pakai hukum Taurat untuk ke sorga, terkutuklah dia. Tapi barang siapa pakai Injil, percaya pada Injil mau diselamatkan, maka dia selamat. Karena itu janji Tuhan. Yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka kamu diselamatkan. Nah itu saudara sekalian ya Injil. Jika kamu mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, Allah sudah bangkitkan dari orang mati, maka kamu diselamatkan. Ya, jadi hati yang percaya dibenarkan karena iman ya, percaya. Belief ya, faith itu dibenarkan. Mulut yang mengaku itu bukti diselamatkan ya. Yang percaya pada Yesus tidak akan dipermalukan. Apa ya artinya dipermalukan? Kita kan dalam hidup ini sering dipermalukan, saudara sekalian ya. Maksudnya di pengadilan akhir nanti kan orang sekarang ada yang berkata, wah kamu payah ya menjadi orang Kristen. Ketinggalan zaman dan kamu ini orang-orang yang tidak bisa menikmati hidup. Waduh, kamu nyesel deh hidup ikut Yesus begitu ya. Tidak menikmati kenikmatan duniawi. Nanti di akhir zaman yang malu dia. Kita nggak akan malu. Karena keputusan kita percaya pada Yesus benar. Nanti dia yang ngomong seperti itu yang akan dipermalukan. Yang tidak percaya pada Yesus. Kalau kita enggak, saudara sekalian ya. Akan dibuktikan benar bahwa keputusan kita terima Yesus tidak salah. Ya, dan kita luput dari murka Allah. Nah, banyak kutipan dari perjanjian lama di sini, berarti ajaran ini bukanlah karangan Rasul Paulus, tapi sudah ada dalam perjanjian lama dan Pauluslah yang diberikan hikmat untuk menjelaskan artinya yang selama ini misterius. Ya, Paulus itu diberikan hikmat oleh Tuhan secara istimewa untuk menggali kebenaran-kebenaran ini yang sudah terpendam dalam perjanjian lama. Saudara sekalian, pada akhirnya Paulus menutup pasal 10 dengan mengatakan apa? Tuhanlah yang menyelamatkan. Saudara, kenapa? Ya, coba perhatikan urut-urutan ini ayat 10, ayat 14 sampai 15 ya. Saya tuliskan dalam panah begini nih.
Kan dikatakan barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Begitu ya. Nah, tetapi ayat 14 tanya begini. Bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka nggak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka nggak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau nggak ada yang memberitakan? Nah, bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak diutus? Betapa indahnya kedatangan mereka yang bawa kabar baik. Apa yang Paulus mau katakan? Orang bisa berseru, Yesus selamatkan saya, karena dia sudah dengar, dia sudah percaya, baru dia ngomong begitu. Kenapa dia bisa percaya? Karena dia dengar. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa dia bisa dengar? Karena ada penginjil memberitakan. Kenapa ada penginjil memberitakan? Karena ada yang mengutus penginjil. Siapa yang mengutus penginjil? Tuhan. Jadi siapa yang selamatin? Tuhan. Kalau Tuhan tidak utus penginjil, nggak ada orang bisa diselamatkan. Kalau orang Tuhan tidak utus penginjil, nggak ada penginjil bisa memberitakan, nggak ada orang bisa dengar, nggak ada orang bisa percaya, nggak ada orang bisa berseru, Tuhan Yesus selamatkan saya. Jadi pada akhirnya, soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Karena orang diselamatkan bukan khotbahnya penginjil, bukan khotbahnya pendeta, bukan kehebatan fasilita manusia, tapi karena Tuhan mengutus. Yang mengutus adalah Tuhan. Dari mana iman timbul? Dari pendengaran akan firman. Saudara, pemberitaan firman Tuhan adalah tugas gereja sepanjang masa untuk membawa jiwa kembali kepada Kristus. Khotbah di gereja memberitakan Kristus tidak pernah boleh sampai dianggap ketinggalan zaman. Oh, udah nggak zaman lagi khotbah, ganti pakai drama aja. Ganti pakai music show, begitu ya. Nggak bisa, saudara sekalian. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Bukan nonton drama, bukan dengar musik, tapi dari pemberitaan firman. Mendengar firman memang belum tentu percaya, tapi tidak mungkin percaya tanpa mendengar firman. Itu yang Paulus mau katakan. Dan saudara sekalian, kembali ujung-ujungnya apa? Kedaulatan Tuhan. Mau kirim misionaris penginjil siapa, kepada siapa, tanggal berapa, jam berapa, tanah orang itu hatinya bagaimana? Paulus menutup pasal 10 ini dengan apa? Terpujilah Tuhan yang adalah sumber keselamatan, Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan yang murah hati penuh dengan anugerah. Dan kita manusia yang tidak layak diselamatkan, namun karena kemurahan dan belas kasihannya, dipilih dari kekekalan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, inilah anugerah Tuhan yang begitu besar ya. Dan biarlah meskipun ajaran ini masih menyisakan pertanyaan, banyak pertanyaan dan misteri, biarlah itu tidak menghalangi kita untuk bersyukur, percaya, dan rajin melayani dan memberitakan firman Tuhan. Baik, saudara sekalian, saya kembalikan kepada Pak Leo ya.